Pada zaman dahulu kala, Desa Watu Lawang merupakan sebuah hutan belantara yang penuh dengan pohon besar dan terdapat pula banyak batu-batu besar. Pemerintahan pada waktu itu masih di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, Belanda mulai masuk dan bertujuan menguasai Mataram. Karena adanya Belanda masuk ke wilayah Mataram, salah satu putra Raja Mataram pergi dari kerajaan untuk mengembara. Dari pengembaraan tersebut, sampailah ke daerah pegunungan yang berada di dataran tinggi, yang diberi nama Jurang Jero atau tebing yang tinggi. Wilayah tersebut sekarang adalah Desa Kajoran dan Desa Karangtengah, Kecamatan Karanggayam. Putra Raja Mataram tersebut menyamar menjadi rakyat biasa dan mengaku dengan nama Tonosari atau lebih dikenal dengan Mbah Tonosari. Beliau merupakan orang yang sangat dermawan dan baik hati di mata masyarakat. Bahkan beliau adalah panutan bagi warga. Beliau mengajarkan cara hidup bergotong royong, serta mengajarkan ilmu-ilmu kejayaan dan kesaktian yang dimilikinya. Karena kesaktiannya, Mbah Tonosari sangatlah disegani oleh warga. Mbah Tonosari merupakan orang yang sangat suka bercocok tanam. Pada suatu waktu, sampailah beliau ke wilayah sebelah timur Jurang Jero, sekarang merupakan Desa Kajoran. Mbah Tonosari bersama-sama warga menggarap lahan pertanian dengan cara menebang pohon dan kemudian membakar semak-semak yang masih sangat lebat. Akan tetapi, terdapat semak yang tidak bisa dibakar. Dan di situ terdapat pohon wungu. Karena penasaran dan tidak bisa dibakar, maka warga berinisiatif memeriksa tempat tersebut. Setelah diperiksa, ditemukanlah sebuah benda yang berada di bawah pohon wungu dan berada di semak belukar, yaitu sebuah jungkat atau sisir berbentuk bando, pengilon atau cermin rias, dan cemara atau rambut sambung untuk perempuan. Setelah itu, benda tersebut kemudian dimakam dan diberi tanda sebuah nisan, dan diberilah nama tempat tersebut menjadi Kuwu Wungu. Tidak jauh dari tempat tersebut, terdapatlah batu besar yang berjejer menyerupai pintu atau lawang. Di sela-sela batu tersebut bisa dipakai untuk bercocok tanam. Melihat hal tersebut, Mbah Tonosari berucap kepada warga, "Besok yen ono rejaning jaman, papan iki jenengono Desa Watu Lawang." Tempat tersebut sampai saat ini masih digunakan untuk lahan pertanian. Akan tetapi, dengan adanya perubahan alam, batu besar tersebut sudah tidak lagi menyerupai pintu karena sudah bergeser posisinya. Mbah Tonosari ketika itu masih tinggal di Jurang Jero sampai akhir hayatnya. Makam beliau berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Karanggayam. Berdasarkan tinjauan arkeologis, peradaban Watu Lawang sendiri diduga telah ada sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kompleks makam Kuwu
yang diduga kuat dahulunya merupakan punden berundak. Selain itu, tradisi pemindahan makam juga merupakan warisan prasejarah yang masih bisa dijumpai di Watu Lawang. Dugaan kuat bahwa peradaban prasejarah di Watu Lawang terus berlanjut dan bertahan hingga masa klasik Hindu-Buddha. Menurut sejarahnya, makam Kuwu ini adalah makam seorang priyayi putri atau seorang putri dari kerajaan timur. Putri ini dahulu datang ke desa dan tidak diketahui asal-usulnya, bahkan hingga meninggal tidak memiliki keturunan. Diberi nama makam Kuwu karena asal-usulnya sampai ajal beliau tidak diketahui. Bahkan namanya pun tidak ada yang tahu. Warga menyebutnya dengan Kuwu Ten Ayu. Watu Lawang juga memiliki tradisi unik di bulan Suro, yaitu tradisi yang dinamakan Selamatan Palagia. Tradisi ini hanya digelar 3 tahun sekali di bulan Muharram. Pada bulan tersebut, warga setempat mengarak kepala kambing jenis kendit, dibungkus kain mori dengan sesaji bunga, jajanan pasar, kelapa muda. Rumah kepala desa menjadi titik awal perjalanan yang kemudian dimakamkan di batas desa. Desa Watu Lawang juga masih memelihara adat istiadat dan tradisi Jawa kuno yang diharmonisasi dengan agama Islam sebagai agama dominan masyarakat setempat. Adapun acara selamatan dan ritual yang masih lestari seperti merdi desa, palagia, ruat dadung, baritan, kenduren suran, dan tradisi lainnya. Tradisi yang bersifat pribadi seperti selamatan batur, megeng atau puasa ngebleng, selamatan profesi, ngeramas benda pusaka seperti keris, tombak, pedang. Watu Lawang merupakan sebuah desa yang masih kental dengan tradisi dan budaya warisan leluhur yang harus tetap lestari dari generasi ke generasi.